Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hisham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini saya akan menjelaskan tentang makalah kami kelompok 8, epistemologi. Kita bahas dulu latar belakangnya. Filsafat adalah berpikir secara mendalam terhadap suatu hal. Ada rangkaian-rangkaian yang harus dilalui oleh sang filsuf untuk mengetahui atau memperoleh suatu pengetahuan filsafat. Maka di sini epistemologi mempunyai kedudukan yang tinggi jika berbicara tentang cara memperoleh pengetahuan filsafat. Banyak orang yang melupakan akan hal ini karena kebanyakan orang hanya memikirkan hasil tanpa memperdulikan bagaimana pengetahuan itu didapatkan. Ini adalah suatu hal yang sangat keliru karena pada dasarnya proses itu jauh lebih penting dari sebuah hasil. Nah, jadi bisa kita pelajari dari latar belakangnya bahwa epistemologi itu membicarakan tentang proses, bukan hasil. Rumusan masalah dan tujuan masalah. Di sini kita bertujuan untuk yang pertama dapat mengetahui definisi epistemologi secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, dapat memahami penjabaran akan pentingnya epistemologi dalam filsafat. Yang ketiga, dapat memahami hubungan epistemologi dalam filsafat. Yang keempat, dapat memahami peran dan fungsi epistemologi. Yang kelima, dapat menjabarkan landasan epistemologi. Dan yang keenam, dapat memahami manfaat epistemologi. Pengertian epistemologi. Yang pertama secara etimologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti pemikiran. Epistemologi merupakan cabang filsafat di mana berkaitan dengan asal, sifat, karakter, serta jenis pengetahuan. Jadi sederhananya epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Jadi perlu kita ketahui bahwa epistemologi itu adalah suatu cabang filsafat. Jadi cabang ilmu pengetahuan filsafat. Sedangkan secara terminologi, epistemologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis, normatif dan evaluatif mengenai proses bagaimana pengetahuan diperoleh oleh manusia. Nah, seperti kita bahas sebelumnya bahwa epistemologi ini adalah memberitahu kita mengenai proses bagaimana pengetahuan diperoleh, bukan hasil. Topik ini sering diperdebatkan dan dipermasalahkan pada bidang filsafat, seperti mengenai apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, jenisnya apa saja, bahkan hubungannya dengan keyakinan serta kebenaran. Epistemologi yang berhubungan pada hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandai-andaian, dasar-dasarnya, dan pertanggungjawaban atas sebuah pernyataan mengenai suatu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. B. Pentingnya epistemologi dalam filsafat. Epistemologi merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pentingnya epistemologi dalam filsafat sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dan berpengetahuan. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan. Jika dilihat dari sudut pandang objek yang dikaji dalam berfilsafat, maka kita dapat memperoleh pengetahuan melalui 3 objek, yakni dengan objek empiris atau nyata, di mana objek ini dapat ditangkap baik
oleh indera lahir dan batin. Dan yang kedua, kita dapat memperoleh dengan objek ideal, di mana pada objek ideal ini pada dasarnya tiada dan menjadi ada berkat kegiatan akal. Yang ketiga, yaitu dengan objek transender, yakni objek yang pada dasarnya ada, tetapi berada di luar jangkauan pikiran dan pengalaman manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita mempunyai keinginan untuk mengetahui suatu pengetahuan, maka kita harus benar-benar memahami bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut dengan baik. Bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi juga memahami bagaimana pengetahuan itu ada, sehingga di situ kita harus benar-benar berpikir tentang pengetahuan yang ingin kita ketahui. Ya, meskipun akal mempunyai kelemahan, namun akallah yang telah menghasilkan apa yang disebut filsafat. C. Hubungan epistemologi dalam filsafat. Epistemologi memiliki arti kata pemikiran, percakapan mengenai pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Cabang filsafat epistemologi ini membahas tentang sifat pengetahuan, dasar pengetahuan, dan pengetahuan yang didapat oleh manusia. Epistemologi merupakan teori tentang pengetahuan. Dalam epistemologi yang dibahas adalah objek pengetahuan, sumber dan alat untuk memperoleh pengetahuan, kesadaran dan metode, validitas pengetahuan dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi berkaitan dengan kesesuaian antara realisme tentang proporsi, konsep-konsep, kepercayaan dan sebagainya. Selain itu, realisme tentang objek secara terpilah dalam objek real, fenomena, pengalaman, data indera, dan lainnya. Semua aliran epistemologi meletakkan beberapa oposisi sebagai penyusun teori pengetahuan. Epistemologi meliputi konsepsi yang spesifik tentang subjek, objek, dan hubungan antara keduanya. Kemudian hal itu dievaluasi dan menderifikasikan keterangan untuk mengevaluasi pengetahuan dari pengetahuan tentang hubungan tersebut. Epistemologi ini bermaksud mengkaji pengandaian-andaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan itu. Epistemologi juga mencoba memberi pertanggungjawaban yang rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya. Maka dari itu, epistemologi ini dapat dinyatakan sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Kita simpulkan bahwa epistemologi ini merupakan hubungan epistemologi dalam filsafat ini dapat dinyatakan sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Bersifat evaluatif berarti epistemologi menilai apakah keyakinan, sikap, pernyataan pendapat, teori pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Bersifat normatif berarti menentukan norma atau tolak ukur kenalaran bagi kebenaran pengetahuan. Epistemologi sebagai cabang ilmu filsafat tidak cukup hanya memberi deskripsi atau paparan tentang bagaimana proses manusia mengetahui itu terjadi, tetapi perlu membuat penentuan mana yang betul dan mana yang keliru berdasarkan norma. Sedangkan bersifat kritis berarti banyak mempertanyakan dan menguji kenalaran cara maupun hasil kegiatan manusia mengetahui. Yang dipertanyakan adalah baik asumsi-asumsi, cara kerja, atau pendekatan yang diambil maupun kesimpulan yang ditarik dalam berbagai kegiatan kognitif manusia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada saudari Indana Zulfa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.